Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidil mursalin, khatamin nabiyyin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebagaimana kita tahu bahwasanya waktu muda adalah waktu yang sangat penting bagi manusia. Fase yang sangat penuh dengan keutamaan-keutamaan, di mana kemampuan fisik masih bisa diandalkan, indera yang masih tajam, dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwasanya masa muda adalah suatu masa yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala hisab secara khusus di hari kiamat. Di dalam sebuah riwayat, Al-Imam At-Tirmidzi menukilkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "La tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'al an khamsin, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa madza 'amila fima 'alima." Di dalam riwayat tadi disebutkan hatta yus'ala an khamsin, salah satunya adalah akan ditanya tentang masa mudanya, bagaimana masa muda itu dihabiskan. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya bagaimana cara kita untuk menghabiskan dan memanfaatkan masa muda tersebut. Para salaful ummah, para salafus saleh telah banyak menasihatkan kepada kita, memberikan tips-tips bagaimana cara supaya bisa memanfaatkan masa muda itu dengan baik. Salah satunya adalah memanfaatkan masa muda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling menasihati dalam hal ini dan juga saling memberikan motivasi kepada pemuda yang lain untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini disebutkan dalam sebuah kitab Syu'abul Iman, dinukilkan dari seorang tabi'i bernama Amr As-Sabi'i, Abu Ishaq Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Adalah seorang tabi'i yang hidup di kota Kufah, menjadi ahli hadis di sana dan meninggal pada tahun 127 Hijriah. Di mana Amr bin Abdullah As-Sabi'i pernah mengatakan, "Qallama ya ma'syar asy-syabab ightanimu, qallama tamurru bi lailatun illa aqra'u fiha alf ayah. Wa inni la aqra'u al-baqarata fi rak'atin, wa inni la asumu ashhural hurum, wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Walithnaini wal khamis, thumma tala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Amr bin Abdullah As-Sabi'i mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, ightanimu." Wahai para pemuda, manfaatkanlah. Maksudnya adalah manfaatkanlah masa mudamu. Kemudian beliau mencontohkan beberapa kegiatan ibadah yang beliau laksanakan sebagai inspirasi dan motivasi bagi anak muda supaya memperbanyak ibadahnya. Beliau mengatakan, "Qallama tamurru bi lailatun illa aqra'u fiha alfa ayah." Hampir tidak pernah saya meninggalkan suatu malam kecuali saya membaca 1000 ayat di malam tersebut. Dan maksud dari 1000 ayat bukan berarti beliau benar-benar membaca 1000 ayat, tapi hitungan ini adalah hitungan kira-kira. Yang mana tujuannya adalah bahwasanya Amr As-Sabi'i itu terbiasa untuk menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Dan mana menghatamkan Al-Quran setiap pekan ini juga merupakan da'bus salaf, kebiasaan para salaful ummah. Kemudian juga beliau mengatakan, "Wa inni la aqra'ul baqarata fi rak'atin." Dan saya membaca surat Al-Baqarah di dalam satu rakaat. Kemudian dia juga mengatakan, "Wa inni la asumu ashhural hurum." Dan saya juga melaksanakan puasa di bulan-bulan haram. "Wa thalathata ayyamin min kulli syahr." Dan berpuasa 3 hari di setiap bulannya. "Walithnaini wal khamis." Dan berpuasa di hari Senin dan Kamis. Kemudian di akhir beliau mengatakan, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Menukil dari ayat yang ada di akhir surat Ad-Duha, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka siarkanlah dan ceritakanlah kepada orang lain. Setidaknya dari riwayat apa yang dikatakan oleh Amr As-Sabi'i tadi, kita bisa menyimpulkan dua hal. Yang pertama adalah bagaimana beliau memotivasi anak muda untuk terus-menerus berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan masa mudanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hal yang kedua yang bisa kita ambil juga dari riwayat tadi adalah bagaimana beliau menghabarkan kegiatan ibadahnya kepada orang lain, dan ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan.
untuk menghabarkan kegiatan ibadah selama maksudnya adalah untuk memberikan teladan dan contoh, dan tentu saja hal ini perlu diikuti dengan niat yang ikhlas supaya tidak terjatuh kepada riya yang bisa membatalkan amalan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.